Aru tu barani. Ciri-ciri mami salang. Ikan me mami anet tu makan tojeng. Burak net tenan teya. Panggulur batang jambua. To nasat taman rakbaya. Inek keminne. Lambar tata salana bajeng. Iya nama salang. Manrumban-rumbannya bulu kipa manjeng iya. Mantap tak iya. Kalen kipa tagalia. Gupan nepo kain salang. Pasora matang aparang. Gupan nebengi palik. Balem benri barueya. Onjong itu bajeng. Jangan sekali-sekali merendahkan orang bajeng. Akibatnya sangat fatal itu. Punna goa takling ya, bajeng dan lewai. Ketika ada kemungkaran, orang bajeng pasti ada di situ. Akhir aro itu selalu dikatakan onjong itu bajeng. Dia tidak bisa melihat orang-orang itu dizalimi. Kalau ada yang terzalimi, anjing itu pasti minta. Dia nangunjukkan. Pada pasca perjanjian bunganya, yang memakai terakhir karaing adalah kareloi. Namanya mempapasang. Jadi tiap mau ko nikyuk karaingi, na tiap tongkok kyuk karaingi. Nania serwat tuntu, na bajik pak kalinoang. Nania jak salang tu motor. Nah, memang itu papasan na kareloi. Ada versi yang mengatakan Tolo itu dibunuh dan dieksekusi, tapi sebenarnya tidak. Karena Tolo sendiri itu dia bunuh diri. Karena tidak ada yang bisa matikan Tolo. Tolo itu sudah menginspirasi perawan sampai ke utara, sampai ke daerah Lu, sampai ke sana. Orang sudah mulai berjuang karena Tolo ini. Nah, di situ Belanda mulai ketakutan. Karena di sini induknya itu Limang Bajeng, di sini dibikin. Iya, cuma mungkin orang yang tidak jujur mungkin, tapi itulah sejarahnya. Salam budaya. Dalam buku biografi Raja Goa, Imakulau Dayang Serang Karel Lembang Parang oleh Dr. Andes Muhammad Amir menuliskan bahwa pada tahun 1905 hingga 1906 Masehi, perlawanan Goa terhadap penjajahan Belanda itu bukan saja merupakan perang terbesar yang pernah dilakukan Goa dalam menentang kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, namun juga merupakan mata rantai perjuangan dalam menentang pendudukan militer Belanda di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Gugurnya Raja Goa ke-34 dalam pertempuran kala itu menyebabkan kerajaan Goa telah dihapus dan berubah status menjadi Leenvoort dan Leenstad di bawah kekuasaan Belanda yang mengatur kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan untuk rakyat dalam kerajaan Goa. Sejak saat itu, dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, kerajaan Goa tidak memiliki raja. Pemerintahan dilaksanakan oleh Dewan Adat dan dipantau ketat oleh Belanda. Namun di masa-masa kekosongan pemerintahan inilah menyebabkan secara konstan perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan terus berlangsung di berbagai wilayah di Goa. Kehadiran tokoh-tokoh lokal inilah yang membuktikan tidak putusnya mata rantai perjuangan kala itu. Pada episode kali ini, tim MBS kembali mengulik tokoh dua sisi yang melegenda, sang Robin Hood asal Limbung Kabupaten Goa. Inilah kisah epik Itolo Dayang Magassing. Pada tahun 1905 itu memang pembakaran besar-besaran beberapa balak lumpuh, termasuk juga Goa. Termasuk pembakaran balak lumpuh
yang mungkin 500 meter dari Balak Lumpo sekarang. Gaukang Balak Lumpo sempat diungsikan dan diselamatkan ke Bontok DPP. Ini rumah adalah rumah anak dari Andrung Guru Lempangan. Nah, di situ Gaukang sementara disimpang. 1905 itu menjadi momentum penyemangat rakyat Tubajeng, khususnya pemuda. Karena pada waktu itu Raja Goa, Karel Lembang Parang, secara langsung meminta bantuan kepada pemangku adat di Bajeng kala itu yang bernama Solotan Demile. Karena Goa ini sudah hancur lebur, jadi dia datang ke Bajeng untuk meminta bantuan. Makanya waktu itu muncul kalimat Punna Goa tak lingge Bajen dan Lewai. Punna Goa tak lingge Bajen dan Lewai. Aman tangki lagi bundus segang. Jadi ada beberapa tugu di sini. Itu adalah tanda kemenangan rakyat Bajeng waktu itu. Karena begini, 1905 itu dibuka itu Gaukang. Juli-Juli ya. Sebelum berperang itu dia harus berkibar. Karena keyakinannya orang sini itu ketika dia dikibarkan dan melawan arus angin, maka kita pasti menang. Inai lek bang kibarkan bendera jole-jole ya. Pertama nata bagi upa. Yang kedua nih miso soran tubarannya rikalain. Nanti meninggal itu pimpinan Belanda itu orang bule namanya orang bilang Tuan Hopper di kantor veteran itu baru mundur itu Belanda. Setelah mundur Belanda maka berangkat semua kalau katanya di Mahar Kuning jatuh di Sidrap. Bilang. Nah, setelah itu Tolo yang muncul. 3 orang itu sekawan itu memang Tolo yang ini, yang Basarang dengan Raja Mang. Nah ini dengan Tolo ini nanti kayak ini. Basarang ini dengan Raja Mang, ini Punggawa Manjalin dengan Punggawa Kunjumang yang natamani mereka bertiga ini sekawan yang memimpin Pagor Patampuloa. Peristiwa itu kan lahir sendiri dari tahun 1914 ke 1917-18. Dia pionir perjuangan. Kali itu mereka dia menginspirasi sampai ke utara. Di situ timbal kekhawatiran Belanda. Katanya itu begitu Tolo itu ditakuti, disegani. Jadi kalau menuju selatan itu, kalau sudah di Limbu ini sudah sampai di Takal semua rumah tutup. Orang katanya tidak lihat laki-laki lagi. Tapi semua di tangga itu, di anak tangga di bawah itu, di situ perbekalan. Ada beras, ada pisang, buah-buahan perbekalan. Itulah yang diambil anak buahnya sambil jalan ke selatan. Begitu ditakuti itu diseganinya. Seperti kerja seperti si Pitung. Dia mengganggu, tapi dia baik sama masyarakat kecil. Kan Tolo orang kenal bahwa dia pimpinan Pagora Patampuloa. Artinya Pagora kan bukan semacam pencuri, mendeskripsikan bahwa bandit lah, iya. Tapi pada dasarnya kan dia berjuang untuk orang Bajeng sendiri, iya. Nah, cuma kan memang ya kalau ada istilah yang sering kita dengar dia bandit Makassar, kalau saya sih lebih melihat pada konteks beliau ini punya kepedulian kepada masyarakat kecil, sekaligus membangun jiwa pemberontaknya, bukan pemberontak kepada kaumnya, tapi pemberontak kepada penjajah ini, rezim Belanda ini. Jadi bicara Tolo, sebenarnya dia seorang bangsawan juga. Kenapa saya katakan turunan bangsawan? Tidak mungkin seorang Tolo bisa melenggok-lenggok di Bajeng, mulai dari Takalar sampai Maros, termasuk juga di Pangkep, termasuk juga di Makassar, kadang juga ke Jeneponto. Tolo ini dia adalah bagian dari keluarga dari Lioran Den Nombong. Asalnya dari Andrung Guru Lempangan. Bapaknya bernama Kadir. Kadir ini mengawini anak Andrung Guru Kalukuang. Sehingga dia tinggal di kawasan Andrung Guru Kalukuang. Karena Tolo lahir di Parapa. Kita persingkat pada tahun 19
14 memang Tolo ini sudah eksis. Pasca kekosongan itu tidak ada yang berani menunjukkan heroismenya, tidak ada. Tolo dan Magasing ini pahlawan yang hadir karena kegamangan situasi masyarakat sendiri. Makanya kan itu menjadi pemicu, inspirasi, dan penggerak. Meskipun pada sudut pandang yang lain dianggap dia bandit, padahal kan dia ini melawan penjajah dan hasil rampokannya itu bukan untuk orang lain, untuk masyarakat kecil. Tolo ini eksis karena ada backup dari keluarga dalam, walaupun sembunyi-sembunyi. Kenapa dia sembunyi-sembunyi? Karena intrik Bajang sendiri memang sengaja dipecah, dan pemecah juga bisa dipakai orang dalam. Artinya belajar dari konflik-konflik lama, kayak contoh Galesong, Bontolangkasa, Mangasa, dan termasuk juga Tolo. Tolo kan bisa dikepung karena pengkhianatan orang dalam. Di Camanggo adalah orangnya sendiri yang mengkhianati beliau. Akhirnya dia sempat ditangkap di Kalampak Takala. Dia tertangkap pada saat sudah meninggal, bukan ditangkap hidup-hidup begitu. Tahun 1917. Ada versi yang mengatakan Tolo itu dibunuh dan dieksekusi, tapi sebenarnya tidak. Karena Tolo sendiri itu dia bunuh diri. Karena tidak ada yang bisa matikan Tolo. Tenero ngewai, jago silat. Selain memang pasukannya sendiri memang pasukan pilihan juga. Tapi yang jelas cerita yang selama ini menyatakan bahwa Tolo itu diarak, itu tidak benar. Matinya itu sudah semua anak buahnya itu disuruh menombak. Tidak ada senjata yang mempan. Itu sampai lama katanya itu. Ya terakhir itu karena terpaksa harus mati, dia suruh pasang tombaknya di bawah, di kata pelantuka, menghadap ke atas. Baru di atas dia tabrak ke bawah, baru mati. Baru dia mati itu di sini diarak diusung ke Limbung. Sampai diperiksa ya betul Tolo ini. Waktu dikubur ditaruh besi, jadi rantai itu. Setelah ditaruh besi pemberat, baru untuk dikubur. Mati minyak dipotong basi. Ditakuti orang ambil mayatnya, dibawa ke suatu tempat, dikultuskan lagi, menimbulkan lagi, berkobar lagi sama perjuangan. Itu yang dikhawatirkan. Baru kuburannya dijaga 3 hari 3 malam oleh polisi Belanda. Siapa yang mendekat ditangkap, tidak boleh diambil mayatnya, tidak boleh. Tapi tetap juga di belakang itu nisannya itu habis orang ambil untuk bikin jimat. Banyak orang datang dan ambil bikin jimat. Nah ini habis itu nisan kayu. Itu harus tidak bisa, harus menyerah. Yang jelas informasinya itu orang istana diancam. Kalau itu tidak menyerah, apa boleh buat? Kau ditangkap, dibunuh semua. Biar terpaksa Tolo menyerah. Tapi kan Tolo dia harus bunuh diri karena tidak mau menyerah hidup. Makanya yang cerita saya ini itu asli anak buahnya, dan dia bilang saya ada di situ waktu eksekusi. Namanya Bapak Jateng. Itu tahun 72 di Malakaji, itu sudah umur 80 lebih, polisi Belanda. Ya, cuma dia bilang itu dia bunuh di sekitar Paleko. Tolo kan dulu itu di Riawat itu kan dia berjuang di antara setelah perang gua dengan Belanda. Saya pernah dengar dari seorang pakar saja sudah meninggal itu, katanya yang Tolo ini perwakilannya raja itu di luar, karena kan tenar raja. Karena kan kosong sampai 30 dari raja. Dia dianggap perwakilan di luar itu melawan. Orangnya katanya besar tinggi itu dan dia kuat sekali. Bahkan sampai itu pokoknya bilang kalau memotong kuruk hewan itu sendiri, tidak diikat. Dia hanya kasih begini baru dia gorok. Tidak perlu ditemani. Kenapa dia harus mati? Karena Tolo itu sudah menginspirasi perlawanan sampai ke utara. Sampai ke daerah Lu, sampai ke sana. Orang sudah mulai berjuang karena Tolo ini, sudah berpengaruh. Ada situ Belanda mulai ketakutan, tidak bisa mengendalikan situasi. Akhirnya itu waktu muncullah inisiatif pemerintah Belanda untuk memunculkan kembali raja-raja kecil. Maka muncullah kembali semacam gelar rang apa dan sebagainya. Itu siasat Belanda.
dimunculkan lagi. Setelah muncul itu kembali situasi bisa kondusif. Saking hebatnya Tolo itu sampai sekarang kan namanya muncul. Begitu orang putar film, kira Tolokna, yang mana Tolokna? Tolo itu tidak pernah dikalahkan, selalu dia menang. Karena kamu melegenda ini ke Suku Utara. Begitu orang hebat, Tolo aja, Tolokna aja. Tolo itu. Sepatutnya Tolo diangkat sebagai pahlawan karena perjuangan melawan Belanda. Yang kedua, dia memperjuangkan kepentingan orang pribumi. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan melalui pemerintah yang memang merasa bahwa memang wajib Tolo diangkat jadi pahlawan, ya memang sewajarnya. Karena dia menjadi tokoh yang menginspirasi dan tokoh penggerak perjuangan itu. Dan bahkan banyak tugu-tugu di Bajeng itu yang menunjukkan perjuangan itu. Kayak di Panciro itu ada di Lumbung Utara, jauh dari sini, kemudian ada di daerah Bentengan. Dan bahkan banyak cerita ya sebelum dia ini, makanya Bung Umbara ini tuh menjadi termasuk inspirasi perjuangan itu. Karena ya, sebelum dia biasa melakukan itu, biasa juga ke Bung Umbara ini dulu mensucikan diri baru mulai bergerak. Kata 40 itu selalu sangat identik kalau di Bajeng. Ya bisa jadi inspirasinya itu pasukan Bajeng Patampuloa. Bahkan di Bajeng sendiri itu yang dikenal 40-an Rontau. Itu udah buahnya, Power Patampuloa itu. Dalam tulisan Alif Weonggang berjudul Kisah Epik Robin Hood Itolo Daim Magasing melawan Belanda menuliskan bahwa pada tahun 1917 Masehi, akibat pengkhianatan Ica Manggo yang menunjukkan pada Belanda keberadaan sang Robin Hood itu, Belanda berhasil menangkap Itolo dan Raja Mang di kampung Kalampak Polom Bangkeng. Itolo dengan sisa-sisa tenaganya melakukan perlawanan hingga membuatnya terluka parah dan kehabisan darah. Itolo tak berdaya hingga terbunuh di Limbung bersama Raja Mang. Mayatnya dipertontonkan pada penduduk oleh Belanda. Namun lain halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Daeng Sijaya, bahwa Itolo meregang nyawanya sendiri dengan cara menusukkan tombak ke dadanya. Kalau kita flashback kembali, pasukan Patampuloa itu tidak berani keluar kalau tidak mandi di sini. Punale mo ini je ne menteng kan. Di sini kinjang kana. Ikau teno ulunno. Mati ngono dari peperangan. Sisi wajib sebelum pergi berperang harus mandi dulu. Kalau tidak mau mati di medan perang, dan itu yang diyakini orang sini. Tolo sendiri sering ada ritual mandi di sini. Disinilah Tolo mengadakan ritual mandi, termasuk pencak silitnya apa di sini di Bung Barani. Kalau bicara Bung Barani sampai sekarang pun masih kadang dipakai oleh orang-orang Brimo, tentara juga sering kadang dimandikan juga di sini. Kalau kita bicara tentang Bung Barani itu kan, bahwa Bung Barani itu menjadi sumber spirit lah. Benar-benar benar ke Barani mau di Bung Barani ya, itu sampai sekarang. Makanya kita sangat dikenal dengan karakter tu Barani. Misalnya Barani kiri kontu tojeng. Berbeda antara Barani dengan Rewa atau beda? Beda. Yang dimaksud kalau Rewa kan ada tarik-tarik kan, bahasa anak muda sekarang tarik-tarik. Bajeng itu secara spiritual tamma gitu,
kawan-kawan ya ngasih rikalehan nih bunda. Spiritual ini yang melahirkan yang namanya Tubarani. Karena keyakinannya yang menjadikan orang-orang Bajing ini dijuluki sebagai orang Tubarani. Yang kedua, kecindikiawanan. Kalau kita lihat ya perjalanan para orang tua dulu kita ini, di Bajing itu kan yang paling banyak itu tentara. Yang kedua, guru. Di desa Macini Baji Bontomere itu sampai dijuluki kampung guru, saking banyaknya guru. Kita ini kan lemah di tulisan. Sebanyak kita dapat ini budaya tutur. Tapi bukan berarti maksudnya itu tidak ada. Di lapangan kalau kita mau napak tilas ceritanya, ada banyak itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa heroisme itu ada. Bahwa Bajing itu menjadi pelopor, menjadi pionir penggerak di ruang-ruang kemerdekaan kita. Bahkan sebelum dan jauh dari itu. Karena kan setelah itu hadir laskar-laskar. Iya, mulai hadir laskar di Pambajeng, apa semua itu. Karena mengingat situasi dan kondisi bangsa pada waktu itu tidak lagi dalam tatanan yang sebenarnya. Iya. Jadi kebanyakan para pendahulu, orang tua kami waktu itu mendiskusikan bagaimana Indonesia ini bisa terbebas dari penjajah kolonial. Dan akhirnya rakyat Bajing melakukan perlawanan. Pada tanggal 10 Agustus, tentara Jepang yang bernama Fukushima itu datang ke Goa mencari sebuah kelompokan atau gaukang. Tetapi dia tidak menemukan di situ. Jadi bertanyalah lagi, di mana lagi ada gaukang atau kelompokan di Goa? Bilang ada di Bajing. Jadi setelah melihat ini kelompokan gaukang, ternyata betul ada di sini. Dan Fukushima ini menyampaikan bahwasanya Jepang sudah menarik diri dan sudah saatnya Indonesia merdeka dan dimulai di sini di Bajing. Ya. Jadi setelah dikumpul apakah Batam Banua dan beberapa pemuka-pemuka masyarakat waktu itu disepakati tanggal 14 Agustus dikibarkan bendera merah putih. Bendera pertama dikibarkan, bendera merah putih yang dikibarkan pertama kali di sini 14 Agustus. Bahkan Ibu Fatmawati itu, jahitan langsungnya itu dia mengirimkan satu bendera merah putih ke Bajing. Jadi sampai sekarang itu masih ada disimpan sebagai tanda bukti bahwasanya ucapan terima kasih Soekarno ke orang Bajing. Dan memang harus dimulai di Bajing. Makanya tahun 52 itu waktunya Soekarno kirim merah putih ke Pulau Bangkeng. Kan di bawah di Makassar, di Luwu, di Pulau Bangkeng. Kan dengar terima, kirim tolong terima. Tapi dia bilang, saya terima tapi jangan disimpan di sini. Di Limbung itu besarnya Bajing, baru Lompoa. Ada di atas 2 lembar, Soekarno yang kirim. Karena di sini induknya itu Limbung Bajing, di sini dibikin. Ya, cuma mungkin orang yang tidak jujur mungkin. Tapi itulah sejarahnya. Nah, ini semua ini ya terinspirasi dari orang Tolo. Artinya kita selalu berjuang untuk melawan penindasan. Semangat itu ada muncul kembali. Karena orang Bajing itu kan tidak bisa ditindas, semakin tindas semakin muncul. Ya, jangan coba-coba kalau orang Bajing tidak bisa diintimidasi. Apa yang kita harapkan dari situ adalah bahwa kita ini sebagai pemuda jangan berhenti untuk berani berbuat dan berkarya. Apapun itu, yang penting dalam katojengan. Jadilah seperti Tolo. Ya. Kalau saya perhatikan teman-teman khususnya di Bajing ya, memang kurang wadah. Saya coba rangsang kembali, berikan stimulus ke teman-teman dengan beberapa kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nah, dan saya lihat memang potensi itu ada. Semangat spirit itu yang masih, yang dulunya kata orang tua ini tuh Bajing, punanagana tojeng, mau tojeng. Dan itu masih melekat sampai sekarang di anak muda Bajing. Jadi memang Bajing ini selalu yang memulai, selalu menjadi pelopor, pembuka jalan. Pada pasca perjanjian Bungai ya, tidak ada istilah Kareloe. Yang memakai terakhir Karaing adalah Kareloe. Nah, memang papasan. Identitas itu memang sengaja dihilangkan. Jadi tiap mau Nikyo Karaing ini.
tia tongkok kiok karangi. Nah nia set waktu itu na baji pak kali noa na siada mo ko to baji na mumba mi katujeng ari baji. Nah nia ja salang tu motor. Panna asyama mo ko parana tu baji. Nah memang itu papasan na karelo. Makanya kita di Bajeng memang kadang tidak terlalu mengekspos sejarah tentang kebesaran Bajeng. Bajeng dalam hal ini memang ditutupi, termasuk juga menyembunyikan identitas kita sebagai Karaeng. Identitas itu memang jangan dimunculkan, disembunyikan. Kita harus pahami sejarah kita ini bagaimana. Orang Bajeng itu seperti apa, spiritnya seperti apa. Karena kita ini pangadakan tertinggi, lompat. Dan kita jangan sekali-sekali melanggar pangadakan itu. Karena sangat berbahaya ketika kita langgar itu. Jadi ketika keluar, dia jati dirinya. Nah itu Bajeng aneh, tidak kuliah kiok karaeng. Kapan ku langgaran naik kiok karaeng aneh berarti ku langgar di pangadakanku. Orang Bajeng itu tunai, tapi teni tunai. Dia merendah, tapi jangan sekali-sekali merendahkan orang Bajeng. Akibatnya sangat fatal itu. Istilahnya kita orang Bajeng itu kalau kuntu tojeng, keberanian itu wajib ditegakkan. Akhir Aru itu selalu dikatakan onjong itu Bajeng. Ketika ada kemungkaran, orang Bajeng pasti ada di situ. Dia tidak bisa melihat orang-orang itu dizalimi. Kalau ada yang terzalimi, anjing itu pasti minting. Ia nangunjungkan. Kenapa tahun ini melakukan apa-apa yang misalnya apa gaukan apa dan sebagainya? Karena memang ada papasan. 2 tahun lalu Sungke, tahun lalu Bambangi, tahun ini Sungke Ngasing. Saya katakan tadi masa Karelori Bajeng 1500-an. Karena niat jantung salang. Mungkin saatnya, kalau saya pribadi, saatnya kita buka kebenaran bahwa Bajeng itu adalah awal dari segala-galanya. Menderitalah bangsa yang membutuhkan pahlawan. Begitu kata seniman asal Jerman Bertolt Brecht. Bangsa semacam itu adalah bangsa yang sedang berada dalam ketidakpastian. Nilai-nilai gamang, realita tak lagi sepenuhnya dapat dipahami. Dalam kekusutan dan ketidakmenentuan itu, orang kemudian melirik sesuatu yang berada di luar sana. Tapi memang tidak semudah itu, karena soal pahlawan juga adalah soal tafsir. Mereka diuntungkan oleh masa lalu, akan mengambil sepenggal masa atau fase kehidupan seseorang untuk dipahlawankan. Tapi bagi mereka yang menjadi korban, justru sepenggal fase itulah yang dijadikan titik hitam dalam sejarah. Lewat maut atau tidak, menjadi pahlawan bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab syarat pertama dan penghabisan adalah berbuat baik, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sampai jumpa dan salam budaya.